Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bis sabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu kembali pada kesempatan subuh hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman, dalam keadaan taat. Maka semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah agar kita senantiasa bisa terus berada di sini. Amin. Pagi ini seharusnya kita melanjutkan potong piutang sebagaimana yang sudah disampaikan, tapi pada pagi hari ini saya ingin membahas satu perkara, bab muamalah juga. Ini bab dari yang haram. Semoga kemudian kita yang hadir pada hari ini bisa tahu bahaya dari perkara yang kita bahas. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru pernah mendengar tentang satu istilah di dalam muamalah yang kita sebut sebagai ghulul. Ghulul ini praktiknya Bapak Ibu sudah tahu, ini sesuatu yang sebenarnya banyak terjadi di sekitar kita. Hari ini kita akan bahas apa itu ghulul. Dalam terminologi fikih, ghulul ini orang yang mengkhianati harta ghanimah atau harta pampasan perang, dalam arti yang kemudian coba didekatkan dengan praktik kontemporer sekarang. Ghulul ini dikenal dengan korupsi. Kira-kira bagaimana pandangannya di dalam Islam? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi ini adalah salah satu penyelewengan, penggelapan harta yang kemudian diamanahkan kepada seseorang untuk kepentingan pribadi, ya. Baik harta yang kemudian diamanahkan oleh perusahaan, oleh negara, ya, ataupun dalam terminologi fikih, seseorang pegawai diangkat untuk mengemban sebuah amanah, kesepakatan akadnya sudah disepakati, namun dia berkhianat terhadap akad yang sudah disepakati. Kalau berkhianat terhadap satu kelompok, apalagi berkhianat terhadap komunitas yang lebih besar, maka ini konsekuensinya juga lebih besar. Nah, maka dalam terminologi fikih kita mengenal ghulul, yaitu menggelapkan harta umat, ya. Kalau di dalam Nadratun Na'im fi Makarimil Akhlaqir Rasul dikatakan seperti itu, ya. Maka kita akan coba bahas pada pagi hari ini. Semoga kemudian kita bisa menghindari perkara ini, ya. Ataupun mungkin kita pernah melakukannya, semoga kita bisa bertaubat dari perkara ini. Amin ya rabbal alamin, ya. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, dalam Zawajir Iqtirafil Kabair, ya, beliau mengatakan bahwa sebagian ulama
berpandangan bahwa seseorang yang menggelapkan harta milik umat Islam dari baitul mal dan zakat, maka itulah ghulul, ya. Nah, jadi istilah ghulul ini akhirnya kemudian berkembang dan para ulama sepakat, ya, bahwa korupsi itu masuk di dalam bab ghulul, ya. Nah, kita lihat hukumnya. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau memasukkan ghulul ini sebagai akbarul kabair, dosa besar, ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala melarang manusia untuk mengkhianati harta dan amanah yang dipikulkan kepada seseorang, ya. Bahkan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul, ya, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan mengkhianati amanah yang dipercayakan kepada kamu sedangkan kamu mengetahui. Nah, di sini Allah memerintahkan orang beriman, ya, agar tidak berkhianat terhadap urusan harta yang diamanahkan, ya. Karena ghulul ini perbuatan yang tercela, maka Allah menafikan perkara ini dari para nabinya, ya. Maka orang yang melakukan perkara ini, jika dia tidak bertaubat, nah makanya kita bahas pagi ini, semoga kemudian kita yang misalnya pernah melakukan yang terkecil sekalipun bisa bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena ancamannya itu dipermalukan di akhirat, ya. Seseorang yang berkhianat terhadap sebuah amanah, ya, baik dalam satu konteks perusahaan, satu konteks komunitas, ataupun dalam konteks yang lebih luas dalam negara misalnya, maka dia akan memikul apa yang dia ghulul tersebut nanti di hari kiamat. Kata Nabi sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala, ini di dalam surat Al-Imran ayat 161, wa ma kana linabiyyin an yaghul, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta pampasan perang. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Karena orang yang berkhianat itu akan memikul apa yang dia khianati tersebut di hari kiamat. Subhanallah. Sahabat itu sempat nanya, hatal mikhyat, walaupun hanya sebuah peniti ya Rasul, walaupun sebuah peniti akan dia pikul nanti di hari kiamat. Masya Allah. Nabi itu sampai memperingatkan para sahabat-sahabatnya tentang perkara ini, bahwa beliau itu tidak bisa memberikan syafaat. Saya ulangi, Nabi tidak bisa memberikan syafaat kepada pelaku ghulul tersebut, sekalipun dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sekalipun dia adalah sahabat Nabi. Sahabat itu kan laqiyan Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Allah, mata alal Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Orang yang ketemu Nabi, beriman kepada Allah, wafat dalam keadaan Islam sekalipun, tidak bisa mendapatkan syafaat jika dia melakukan perkara ini. Terus bagaimana dengan kita yang enggak ketemu Nabi secara langsung? Kita belum tahu akhir hidup kita seperti apa. Apakah kita merasa kita bisa lebih selamat dari mereka? Maka kita lihat. Abu Hurairah itu menyampaikan sebuah hadis ketika Nabi memperingatkan manusia tentang bahaya ghulul atau korupsi ini nanti di hari kiamat. Sekecil apapun yang kemudian dia khianati,
akan dia pikul nanti di akhirat di hadapan semua manusia. Nabi mengatakan, man ista'malnahu minkum ala amalin fatakamana mikhyat. Ya, kata Nabi, barang siapa yang kami serahkan amanah kepada dia, kemudian dia sembunyikan sebuah peniti atau yang lebih besar dari itu, niscaya dia pikul nanti di hari kiamat, di akhirat nanti. Luar biasa. Ya. Jadi dulu dalam perang Khaybar, ya. Jadi perang Khaybar ini, bangsa Yahudi di Madinah itu menggabungkan seluruh kekuatannya untuk melawan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua harta yang kemudian mereka miliki, mereka kumpulkan untuk memerangi Nabi. Pada saat itu mereka itu enggak mendapatkan emas, perak. Yang mereka dapatkan itu sapi, onta, dan peralatan-peralatan rumah tangga. Rasul itu punya seorang budak namanya Mi'dam. Waktu mereka itu kembali, jadi Nabi itu dihadiahkan seseorang untuk kemudian membantu beliau, namanya Mi'dam. Nah, waktu mereka kembali sampai di lembah yang dekat dengan mereka tuh sudah mau pulang ke Madinah, ya. Tiba-tiba Mi'dam ini lagi memegang tali ontanya baginda Nabi. Tiba-tiba dia terkena sebuah anak panah tepat di lehernya. Sahabat mengatakan, hadzal rajul syahid. Ya, ini Mi'dam ini syahid katanya. Apa kata Nabi? Bal walladzi nafsi biyadih. Tidak, kata Nabi. Demi zat yang tangan jiwaku ada di tangannya. Inna syamlatal lati asabaha yauma Khaybar. Jadi Nabi mengatakan di sini, sesungguhnya waktu di perang Khaybar tadi, ya, ada sebuah kain yang kemudian dia sembunyikan, minal maghanim, dari ghanimah, lam tusibha. Ya, jadi dia tuh ambil kain itu, dia sembunyikan, ya. Dia ambil untuk dirinya sendiri, ya. Lam tusibha limaqasim la tashta'illu alaihi naran. Sekarang kain yang dia sembunyikan tadi, yang dia khianati tadi, sedang membakar dirinya. Allahu Akbar. Ada sahabat yang mendengar perkataan ini. Kebetulan tadi tuh dia sembunyikan apa? Semacam tali sepatu, Pak. Ya kan, sepatu zaman dulu itu kan dari kulit dan dia punya tali, ya. Samalah kayak tali sepatu zaman sekarang. Tali terompah, ya. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya Rasulullah, tadi saya menyembunyikan ini, ketakutan dia. Ya kan? Apa kata Nabi? Syirakun au syirakani min nar. Satu ataupun dua tali terompah yang kamu sembunyikan itu berasal dari api neraka. Allahu Akbar. Bayangkan, Pak. Mi'dam yang kesyahidannya itu dibatalkan dalam riwayat ini, karena kemudian dia melakukan ghulul, ya. Dan ghulul ini tidak hanya menimpa pelakunya saja, tapi seluruh manusia itu bisa tertimpa dosa itu, ya. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan, jadi dalam sirah Nabawiyah kita tahu bahwasanya kekalahan kaum muslimin di perang Uhud itu akibat ghulul yang dilakukan oleh pasukan pemanah di atas bukit Uhud, karena mereka tergoda untuk mengumpulkan harta yang dibuang oleh pasukan Quraisy pada saat itu. Subhanallah. Nabi mengatakan, jangan sampai ada di antara kalian datang di hari kiamat memikul seekor kambing,
memikul seekor onta, dan onta itu mengeluarkan suara yang keras, memikul sebuah kain, memikul emas, memikul perak. Pada saat itu saya tidak bisa lagi kemudian memberikan syafaat, karena saya sudah memberikan peringatan kepada kalian di dunia. Semoga pada hari ini kita bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Sedikit banyak mungkin kita ini pernah melakukan gulul, ya, baik dari yang terkecil ataupun yang terbesar. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maka kemudian orang yang syahid saja dibatalkan kesyahidannya karena gulul. Ya. Subhanallah. Maka Mi'dam ini sendiri, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sedang dibakar oleh kain yang tadi dia sembunyikan. Ya, makanya tuh Ali bin Abi Thalib itu punya saudara namanya Aghil. Ya. Jadi dulu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mau mengambil salah satu anak dari pamannya untuk dirawat. Nah, itu kan Abi Thalib punya dua anak, ya, Aghil dan Ali. Tapi Rasul mengambil Ali untuk kemudian beliau rawat. Nah, Ali ini waktu jadi khalifah, saudaranya Aghil itu minta kepada Ali bin Abi Thalib harta Baitul Mal. Maksudnya dia minta karena anaknya sedang sakit, minta sedikit hartanya. Kata Ali, nanti malam datanglah ke rumah. Malam-malam datanglah saudaranya ini. Kan gelap kan, karena lampu dimatikan. Beliau sampaikan kepada saudaranya, ulurkan tanganmu. Waktu dia julurkan tangannya, ternyata yang dikasih besi panas, Pak. Insya Allah. Waktu dipegang teriaklah Aghil. Kata Ali, ini panas di dunia. Bagaimana menurutmu dengan panas di akhirat? Insya Allah. Padahal ini untuk cuman minta, ya Masya Allah. Mereka tuh betul-betul menjaga dirinya dari dosa gulul ini sampai kehati-hatiannya tuh luar biasa. Umar bin Abdul Aziz pernah berwudu dalam keadaan dingin yang sangat menusuk. Beliau tuh dibawakan sebuah air, tempat air yang airnya tuh air hangat. Waktu berwudu beliau tanya, dapat dari mana air hangat di tengah dingin yang sangat menusuk ini? Kita tuh memanaskan air menggunakan kayu bakar. Beliau tanya, kayu bakarnya dari mana? Dari Baitul Mal. Langsung saat itu beliau ke Baitul Mal, beliau ganti uangnya. Insya Allah. Kekhawatiran mereka terhadap gulul membuat mereka begitu berhati-hati terhadap amanah. Subhanallah. Maka kemudian, kalaupun misalnya kita pernah melakukan ini, perkirakan saja. Kasih makan fakir miskin. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam Islam sebenarnya banyak langkah-langkah yang kemudian dilakukan untuk mencegah gulul ini sendiri. Kadang-kadang sedih juga ya, bahwa yang melakukan gulul ini banyak dari kemudian saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, yang seharusnya kita itu tahu hukumnya, ya, kita tahu bahayanya, maka seharusnya kita menjadi contoh bagaimana kemudian menghindari perkara ini. Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab ini penakluk dua imperium besar, Persia dan Romawi. Itu bajunya tuh bertambal, Pak. Allah.
Ya. Saya tuh ada baju yang bertambal tapi mungkin yang sudah lama ya, sudah lusuh. Bapak Ibu punya baju bertambal, bolong kemudian ditambal. Ya. Mungkin kalau kita sudah bolong ditambal, malulah dipakai kan. Nanti kata orang, antum nggak punya baju lagi sampai ditambal begitu, ya kira-kira seperti itu ya. Umar itu penakluk dua imperium besar di dalam sejarah, yaitu Persia dan Romawi. Tapi bajunya itu bertambal. Kata Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, aku melihat Umar, ini dari Anas bin Malik. Anas mengatakan, aku melihat Umar memakai baju yang bertambal di kedua pundaknya. Allah. Muncul pertanyaan, mungkin nggak penakluk dua imperium besar ini ya, tidak malu memakai jubah yang bertambal? Subhanallah. Ibnu Al-Zanjuwaih dalam bukunya Al-Amwal, Umar tuh memiliki seekor onta. Jadi setiap hari budaknya ini memerah susu setiap hari untuknya. Suatu hari budaknya ini membawa susu di hadapan Umar. Umar ini punya firasat, Insya Allah ya. Jadi mereka ini saking kemudian menjaga dirinya dari harta yang haram, maka selalu ada benteng yang membentengi mereka dari harta haram. Jadi waktu dibawakan, beliau memiliki firasat. Beliau tanya, dari mana susu ini? Kata budaknya, ini susu dari onta Baitul Mal. Ya, Baitul Mal itu kan hartanya harta negara. Kehilangan anaknya, maka saya perah susunya agar tidak kering. Ya. Umar tuh menolak minuman tersebut. Ya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana kemudian dalam sejarah mereka ini menjaga sekali, karena kemudian gulul ini efeknya tuh di akhirat sangat dahsyat sekali. Ya. Umar pernah pergi ke Syam ya, untuk ketemu Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini Umar ini memang sahabatan sama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah ini meninggal karena wabah ya, di kota Syam, Damaskus. Ya. Nah, jadi waktu Umar datang, Umar disambut di gerbang kota Damaskus. Dia turun dari ontanya, beliau tenteng ontanya, sendal dilepas, ditaruh di ketiaknya. Itu Masya Allah. Waktu saat itu Abu Ubaidah mengatakan, ya Amirul Mukminin, engkau disambut dengan sambutan yang luar biasa. Yang menyambut dirimu ini tokoh-tokoh pembesar di Syam, dan engkau melakukan ini. Maksudnya turun, ontanya dibawa sendiri, sendalnya dilepas, ditaruh di ketiak, gitu kan. Nah, pada saat itu Abu Ubaidah mengatakan, kenapa engkau melakukan ini ya Amirul Mukminin? Ya, seakan-akan Abu Ubaidah ini merasa muruah, kehormatannya seorang Amirul Mukminin itu jatuh di hadapan pembesar-pembesar Syam, karena beliau turun menuntun sendiri ontanya, memegang sendiri sendalnya. Apa kata Umar? Umar marah dan kemudian mengatakan kepada Abu Ubaidah, "Wa ya Abu Ubaidah, engkau ini dulu adalah bangsa yang hina, miskin. Allah muliakan kalian dengan Islam. Jangan mencari ketinggian martabat dengan selain Islam. Niscaya Allah rendahkan kalian." Masya Allah. Lihat bagaimana tawadunya seorang Amirul Mukminin. Bahkan dulu itu, nanti insya Allah kita bahas dalam bab mudharabah. Dulu Umar tuh punya dua putra ya, yang beliau utus pergi ke daerah Basrah ya. Waktu itu Abu Musa Al-Asy'ari menjadi gubernur di sana.
Imam Al-Baihaqi mengatakan, ya, pada saat itu, bukan Imam Al-Baihaqi yang meriwayatkan ini. Pada saat itu mereka berdua bersama dengan rombongan yang lain tiba di Basrah. Abu Musa Al-Asy'ari jadi gubernur. Kebetulan mereka diamanahkan untuk meminta harta Baitul Mal. Nah, Abu Musa menyerahkan harta Baitul Mal, kemudian beliau mengatakan kepada kedua putranya Umar, "Nih, kalian berdua beli dagangan saja dengan uang ini. Nanti sampai di Madinah, kalian jual, untungnya kalian ambil, pokoknya kalian masukkan ke khalifah harta Baitul Mal." Akhirnya mereka lakukan. Sampai di Madinah, Umar marah besar waktu mengetahui kedua putranya mendapatkan kekhususan dalam masalah ini. Karena Umar tanya, Umar marah. Kata kedua putranya, Gubernur Abu Musa Al-Asy'ari menyarankan seperti ini. Apa kata Umar? Yang lain dapat kekhususan yang sama? Enggak. Cuman putranya Amirul Mukminin. Karena kalian berdua putranya Umar, maka kalian dapat keistimewaan ini. Itu marah besar Umar bin Khattab. Sampai nanti Umar ambil, kata sahabat yang lain, ya Amirul Mukminin, mudarabahkan saja. Maksudnya mudarabah, akhirnya nanti akadnya mudarabah, maksudnya keuntungannya setengah-setengah dibagi. Ya. Tapi lihat bagaimana mereka begitu menjaga dirinya dari perkara ghulul, sampai berusaha jangan sampai ada yang masuk. Jangan sampai ada yang masuk. Jangan sampai ada yang masuk. Tuh. Kenapa? Karena repot ini. Syahidnya seseorang dibatalkan karena ada perkara ini. Nabi tidak bisa memberikan syafaat walaupun kepada sahabatnya. Syahid dan sahabat, ini dua level yang luar biasa. Saya kira kita jauh dari level itu, ya. Apalagi kita. Ya, maka kemudian Imam Al-Baihaqi mengatakan, dulu ada satu imperium Persia, Kisra, itu di Irak. Itu ditaklukkan Bapak Ibu. Akhirnya harta ghanimah itu dibawa ke kota Madinah. Dibawa ke kota Madinah. Waktu itu Umar bilang, saya yang akan langsung membagikan. Akhirnya dibawa ke Masjid Nabawi, ditutup pakai kain yang berwarna hitam, dijaga oleh kaum muslimin, muhajirin, ansar, semua menjaga. Pagi hari Umar, Ibnu Abbas, Abdurrahman bin Auf, jadi itu agak seperti bukit, Pak, saking banyaknya. Waktu mereka buka pagi hari, apa yang kemudian mereka lihat? Berlian, zamrud, safir, harta yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, ada di hadapan mata mereka. Saat itu Umar menangis, Bapak Ibu. Umar menangis. Pada saat itu kemudian dikatakan oleh salah seorang sahabat, ya Amirul Mukminin, ini bukan hari kesedihan, ya, tapi ini hari penuh syukur dan kegembiraan. La wallah, kata Umar, tidak, demi Allah, saya menangis karena khawatir ini pertanda buruk. Karena tidaklah suatu kaum memiliki harta sebanyak ini, melainkan mereka akan saling bermusuhan satu dengan yang lain. Umar tuh langsung menghadapkan wajahnya ke Ka'bah, beliau angkat tangannya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jangan engkau jadikan harta ini sebagai cara menarik kami ke lembah kebinasaan. Sesungguhnya
aku mendengar firman-Mu ya Allah, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Masya Allah, orang yang mendustakan ayat kami akan ditarik ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Tuh, kadang-kadang kita merasa satu perkara itu adalah kebaikan, ya. Punya banyak harta, punya banyak kekuasaan, kita menyangka bahwa itu adalah suatu kebaikan. Tapi kita nggak tahu apakah ini adalah cara Allah untuk menarik kita ke lembah kebinasaan. Kita nggak tahu. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Umar. Ini harta yang banyak di hadapan kami ini, ya Allah, saya khawatir bahwa ini caramu menarik kami ke dalam lembah kebinasaan. Ini luar biasa. Umar pada saat itu bertanya, Aina Suraqah ibnu Ju'sum? Mana Suraqah? Suraqah ini yang dulu waktu Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, dia yang ngejar Nabi. Kemudian dia beriman kepada Allah. Pada saat itu Nabi mengatakan, suatu saat kamu ini akan memakai gelangnya Raja Kisra. Bayangkan Pak, seorang badui pedalaman, ya, pada saat itu Persia ini peradaban yang sangat besar. Nabi mengatakan kepada dia, suatu saat kamu akan memakai gelangnya Raja Kisra. Gelang raja akan kamu pakai. Nah itu, Umar cari dia, ketemu. Akhirnya kemudian Raja Kisra bin Hurmuz yang mereka taklukkan pada saat itu dipakaikan kepada seorang Suraqah. Masya Allah, ya. Umar waktu melihat harta yang begitu banyak beliau pegang, beliau bolak-balik hartanya, beliau katakan, Innal ladzi adda hadzal amin, ya. Prajurit yang menyerahkan semua harta ini sungguh orang-orang yang amanah, katanya. Ya kan, bisa saja dia khianati, ya kan? Apa yang kemudian dijawab? Antal amin, ya. Antal aminullah, engkau orang yang amanah, yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yu'adduna ilaik, karena engkau amanah ya Amirul Mukminin, maka kemudian kita semua amanah, ya. Dikatakan oleh prajurit tersebut, ya, ma'addaita ilallah, ya, fa'idha rata'ta rata'u, ya. Kalau kemudian engkau berkhianat ya Amirul Mukminin, maka kami juga berkhianat. Subhanallah. Refleksi Bapak Ibu, ya. Umar amanah, maka prajuritnya amanah, ya. Subhanallah. Maka kita menemukan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz, Umar ibnul Khattab, ya, zaman dulu ini luar biasa, ya. Itu takutnya mereka terhadap gulul membuat mereka tuh menjaga diri mereka betul. Jaga jangan sampai masuk harta gulul di dalam diri kita, ya. Subhanallah. Seharusnya dibacakan ayat-ayat gulul ini kepada orang-orang yang hendak memegang amanah, begitu ya. Subhanallah. Jadi memang pencegahan gulul ini sudah dilakukan sejak awal, ya. Islam menyatakan ada dua hal seseorang di dalam bekerja. Qalat, ini kita tahu bahwasanya Nabi Musa alaihi salam itu kan diangkat pada saat itu ketika kemudian beliau memiliki dua hal. Qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu. Jadi dua orang perempuan mengatakan kepada ayahnya dalam Al-Quran, berikan pekerjaan kepada dia, ya. Kenapa? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin, ya. Orang yang kemudian paling baik kamu ambil untuk bekerja, qawi, orang yang kuat kemudian dia dapat dipercaya. Jadi ayat ini sebenarnya mengisahkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu diupah untuk menggembalakan kambing
ya, seorang laki-laki yang saleh dari kaum Madian, ya, anak gadisnya itu mengatakan kepada ayahnya, angkat Musa karena dia kuat dan dia jujur untuk menggembalakan kambing. Ya, para nabi itu kebanyakan gembala kambing, Pak. Ya, para rasul. Kenapa, Pak? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada hikmah besar di sini. Ya. Kambing ini kan bandot ya, susah diatur. Jadi secara psikologis melatih diri menghadapi hewan yang susah diatur, karena nanti menghadapi umat-umat kita ini yang susah diatur juga. Ya, makanya kebanyakan tuh penggembala. Maka Nabi Musa tuh diangkat karena dua, beliau jujur dan beliau kuat. Ya, beliau jujur dan beliau kuat. Ya, kan Nabi Musa tuh waktu jalan di belakang terlihat lekukan tubuh dari dua wanita ini, beliau minta jalan di depan. Ini kuat ini, ya kan? Nabi Musa itu sanggup mengangkat sendirian penutup sumur, ya, untuk para penggembala kambing. Memang Nabi Musa ini kuat. Ya, jadi ini tanda bahwa seseorang itu kalau diangkat, kalau bisa dia kuat dan dia jujur. Bapak Ibu tahu Abu Dzar Al-Ghifari? Ini sahabat Nabi, orangnya jujur, Pak. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta diangkat jadi gubernur. Minta diangkat. Abu Dzar, apa jawab Nabi? Nabi pegang pundaknya, kemudian Nabi bilang, ya Abu Dzar, innaka dhaif, engkau ni lemah, ya kan? Innaha amanah, kepemimpinan ini amanah, wa innaha yaumal qiyamati khazyun wa nadam. Ini di hari kiamat, ini bisa menjadi sumber kehinaan dan penyesalan, an-nadamah. Ya. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang menerima amanah ini dengan haknya, wa adda alladhi alaihi fiha, kemudian dia mengemban dan menunaikan amanah. Jujur saja tidak cukup, harus punya karakter yang kuat. Ya. Abu Dzar meminta, kata Nabi, jangan, ini bisa menjadi sumber kehinaan di hari kiamat. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kita, karena mengemban amanah ini berat. Umar bin Abdul Aziz waktu terpilih menjadi khalifah, jawabannya satu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Zaman sekarang tasyakuran 7 hari 7 malam. Kita doakan ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kita, amin ya. Mereka bisa mengemban amanah ini dengan kuat ya. Masya Allah. Umar pun pernah mengangkat Ammar bin Yasir itu menjadi gubernur Kufah. Ammar, sahabat, kemudian diberhentikan karena dianggap tidak cakap ya. Maka kemudian maksudnya itu tidak kuat ya. Kalau kejujurannya itu tidak diragukan, Pak ya. Ammar bin Yasir ini salah satu orang yang disabdakan Nabi ya, yang akan mendapatkan surga karena istiqamahnya, ya kan? Ammar bin Yasir ya. Itu Ammar punya ayah namanya Yasir ya. Dan ibunya itu Sumayyah. Waktu disiksa, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasihan lihat mereka bertiga ini disiksa. Nabi itu kirim sahabat, utus, sampaikan kepada Sumayyah, dia diizinkan untuk mengucapkan kalimat yang diinginkan oleh Abu Jahal, asalkan hatinya tetap beriman. Ini ibunda dari Ammar. Apa jawab Sumayyah? Ablighu
anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam. Sampaikan salamku kepada baginda Nabi. Inna Sumayyah allati tahara Allah qalbaha lan tastati an talutha lisaniha bi kalimatil kufr. Sampaikan salamku kepada baginda Nabi. Sesungguhnya Sumayyah sudah Allah bersihkan hatinya, tidak sanggup mengucapkan kata-kata kufur dengan lisannya. Itu langsung marah Abu Jahal, ditusuk tombak kepada Sumayyah, wafatlah Sumayyah. Ya, maka yang pertama kali wafat dalam sejarah Islam, nah itulah Sumayyah, seorang wanita, Pak. Ya, awalu syahidati fil Islam. Ya, Sumayyah ini punya putra, namanya Ammar ibnu Yasir. Ya. Ammar itu pernah diberhentikan oleh Umar, bukan karena tidak, tapi karena tidak kuat. Ya, tidak kuat. Kalau kejujurannya itu sudah tidak diragukan lagi. Ya. Maka satu, jadilah orang yang jujur, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadilah orang yang jujur. Orang jujur itu bisa mengantarkan amanah. Orang jujur ini berefek, ya, bahkan pedagang yang jujur saja diangkat derajatnya bersama para nabi, bersama orang-orang siddiq. Ya. Itu janji yang kemudian Nabi sampaikan jika seseorang bisa menjadi orang jujur. Jujur dan zuhud, ya. Zuhud sudah pernah kita bahas ini, ya. Ibnul Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, ya. Makanya tuh kitab-kitab para ulama itu akhirnya itu selalu bahas bab zuhud. Umar itu nguji para pegawainya. Beliau itu ambil 400 dinar. Ya, ini setara dengan 1,7 kilogram emas. Ibu-ibu, 1,7 kilogram emas ini berapa rupiah? Berapa, Pak? $1,7. Berapa itu ya? 1 dinar itu kan 4,25 gram emas. Berarti 1 dinar itu 4 juta ya. 4 dikali 400 ya. 4 juta kali 400 berapa, Pak? Banyak lah ya. Pokoknya banyak sudah. Itu dimasukkan ke dalam satu tempat. Ya, kemudian beliau panggil pegawainya, kamu antar ke Abu Ubaidah. Ya. Bilang dikasih Amirul Mukminin. Diantar. Pesan Umar, kamu lihat apa yang dia lakukan dengan 400 dinar ini. Waktu dikasih, dia diam, dia ngintip apa yang dilakukan. Ternyata Abu Ubaidah tuh panggil lagi budaknya, bagikan kepada masyarakat. Ya. Akhirnya pada saat itu, ya, padahal pesannya ini hadiah dari Umar, itu dibagikan Bapak Ibu sampai habis. Akhirnya pada saat itu Umar melakukan hal yang sama kepada Muadz bin Jabal. Ya. Waktu dibagikan kepada Muadz bin Jabal, pesannya sama. Ini hadiah dari Amirul Mukminin. Sama dibagikan juga. Ya. Sampai kemudian sisa 2 keping. Kata istrinya, simpanlah. Kita ini juga kurang katanya. Tinggal 2. Ini kalau ibu-ibu kira-kira seperti istrinya Muadz bin Jabal enggak? Ya kan? 2-nya yang dibagi. 398 simpan, Pak. Tapi istrinya Muadz bin Jabal membiarkan suaminya bagi-bagi sampai tinggal 2. Dia bilang sama suaminya, sisakanlah 2, kita ini juga butuh. Insya Allah. Saya ya apa ya, mungkin saya pun gak mungkin bisa saya sama kayak begini, Pak. Ya kan? Mungkin waktu dibagi, istri saya juga bilang,
Ya jangan dibagi semua juga. Sisakanlah 100 gitu ya. Atau 200. Ini minta disisakan 2. Budak ini cerita kepada Amirul Mukminin, Umar tuh senyum bahagia sekali. Kenapa? Innahum ikhwa ba'duhum min ba'din, mereka tuh saudara. Jadi karakternya satu dengan yang lain tuh sama. Jadi tuh seakan-akan beliau tuh puas berhasil mendidik bawahan-bawahannya. Subhanallah. Ya kan? Luar biasa. Ya Allah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita bisa seperti Abu Ubaidah dan Mu'adz bin Jabal ya. Ketika dapat hadiah, dia bagikan semuanya kepada saudara-saudaranya, kepada masyarakat. Abu Hurairah mengatakan, kita ini kalau bahas Umar saja Pak, itu bisa habis 10 pertemuan Pak. Fikih Umar itu ada bukunya khusus. Fikih Umar. Dulu, kata Abu Hurairah, mereka tuh lagi berkumpul bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Seorang badui. Nabi kemudian ketika sedang berbincang, Nabi teruskan, tidak dijawab. Sudah selesai Nabi tanya, mana badui yang nanya tadi? Kapan kiamat? Kemudian Nabi katakan kepada dia, fa idza dhuyyatil amanah fantazhiris sa'ah. Apabila amanah disia-siakan, maka bersiap-siaplah menghadapi hari kiamat. Ditanya oleh badui tersebut, bagaimana seseorang menyia-nyiakan amanah ya Rasul? Idza wusidatil amru idza ghairi ahlihi tantazhiris sa'ah. Jika sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Maka itu yang pertama. Jadilah orang yang jujur dan kuat. Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika kemudian beliau mengatakan, barang siapa diangkat menjadi seseorang yang mengurusi urusan negara, maka hendaklah dia menikah dengan biaya tanggungan negara. Jika dia tidak memiliki seseorang yang membantunya, maka hendaklah diambil seseorang yang membantunya dengan tanggungan negara. Kalau dia belum punya rumah, hendaklah dia beli rumah dengan tanggungan negara. Maksudnya itu dicukupi kebutuhannya sehingga kemudian dia bisa menjaga dirinya. Abu Bakar waktu diangkat menjadi khalifah, besoknya masih dagang di pasar Bapak Ibu. Masih dagang di pasar. Umar, Abu Ubaidillah minta Abu Bakar konsentrasi, urusi pemerintahan. Ya. Abu Bakar mengatakan, kalau begitu dari mana saya mencukupi kebutuhan saya? Mereka bilang, nanti kita ambil dari Baitul Mal. Ya. Tuh, ini luar biasa sekali. Ini sudah 50 menit nih Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu. Atau kita tanya jawab? Tanya jawab ya. Atau lanjutin? Nantilah di pertemuan berikut kita lanjut sedikit baru kita masuk hutang piutang ya. Karena sudah 50 menit Mas Nafi. Silahkan kalau ada pertanyaan.